Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus khusus dari getaran elips. Mengenai getaran elipsnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi target kita dalam video kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai kasus khusus dari getaran elips yang berupa getaran linier, kemudian getaran melingkar, dan juga getaran dikutupkan melingkar kanan dan kiri. Jadi getaran melingkar itu nanti kita tinjau ada dua macam, yaitu getaran dikutupkan melingkar kanan dan getaran dikutupkan melingkar kiri. Selain itu di bagian akhir nanti akan kita bahas atau akan kita tunjukkan bahwa getaran elips itu dapat kita urai menjadi tiga komponen, yaitu komponen getaran linear sepanjang arah K dan komponen getaran dikutupkan melingkar kiri dan juga getaran dikutupkan melingkar kanan gitu ya. Jadi penguraiannya bukan penguraian tiga komponen arah X, Y, Z, tapi yang Z-nya tetap, yang duanya nanti bukan Z ya, yang salah satunya itu yang ketiga itu tetap, tapi yang dua lagi itu bukan arah 1 2 tetapi arah getaran melingkar putar kiri ataupun dan juga melingkar putar kanan. Oke, kita ingat kembali fungsi getaran hasil perpaduan getaran selaras yang sama frekuensinya itu sudah kita dapatkan di video-video sebelumnya, yaitu Ft sama dengan bagian real dari fungsi getaran kompleks. Getaran kompleksnya adalah F tilde T yang seperti ini di persamaan 2, yaitu A plus IB dikalikan E pangkat minus I omega T ya. Jadi fungsi getaran hasil perpaduan getaran selaras yang frekuensi sama bentuknya seperti ini. Nah, A maupun vektor B itu tetapan ya, yaitu AN EN cos delta N, dan ini juga sama. Oke. Nah, kemudian kita juga sudah mengenal bahwa fungsi Ft itu yang tadi berbentuk seperti ini ya bisa kita robah menjadi berbentuk seperti persamaan 4 ini. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Ft sama dengan A kalikan cos omega T plus B sin omega T. Nah, jadi persamaan 1 tadi, persamaan ini maupun persamaan 4 ini itu menggambarkan getaran elips pada bidang datar yang memuat vektor A dan B. Ya, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, berarti kalau A dan B-nya tertentu gitu ya, maka bentuk getaran elipsnya juga akan tertentu juga. Ya, karena di sini yang mungkin untuk menghasilkan bentuk-bentuk tertentu itu ya hanya A dan B-nya saja ya. Sementara kalau bagian cos maupun sin di sini omeganya harus ya sudah omega tetap baik omega di cos maupun yang di sini adalah omega yang sama kan gitu. Lalu bentuk kurva dari fungsi kosinus maupun sinus kita sudah tahu bentuknya seperti itu gitu ya. Maka yang memungkinkan menghasilkan variasi bentuk dari getaran Ft ini ya berarti A dan B-nya. Oke, sekarang kita langsung masuk. Jadi kalau kita lihat yang ini, maka kalau misalkan hanya salah satu saja suku yang ada, yaitu misalkan yang A cos omega T saja, berarti yang B-nya 0, ataupun hanya B sin omega T saja, berarti yang A-nya 0, maka tentunya yang kita dapatkan adalah getaran linier, ya kan? Sepanjang arah A ataupun sepanjang arah B itu. Kalau sepanjang arah A berarti yang ini faktor selarasnya berarti adalah cos omega T. Kalau yang sepanjang arah B berarti bentuknya yang seperti ini, faktor selarasnya berarti sin omega T. Itu amplitudenya juga jelas. Kalau yang sepanjang arah A berarti amplitudenya adalah besarnya A. Kalau sepanjang arah B berarti amplitudenya adalah besarnya B. Oke. Itu sudah jelas. Kemudian sekarang kita tinjau. Kalau vektor A itu sejajar dengan vektor B, maka dapat kita tuliskan bentuknya vektor A sama dengan A kalikan suatu vektor satuan etopi itu. Dan B berarti juga harus dinyatakan dalam etopi juga kalau dia sejajar. Ya. Berarti katakanlah besarnya B kalikan vektor satuannya berarti adalah harus etopi. Sehingga persamaan 1 tadi, kita kembali persamaan 1 ini, di sini jadi A etopi, di sini juga jadi B etopi atau yang ini ya. Nah, yang ini
Sini A etopi, di sini B etopi. Nah, kita kembali, etopinya kita boleh keluarkan dari pengambilan bagian real ini, gitu. Lalu kemudian di sini berarti tersisa adalah suatu bilangan kompleks A plus IB, besarnya tentunya adalah A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Ya, ingat ya di sini kalau Z itu adalah bilangan kompleks sama dengan A plus IB, berarti Z itu bisa kita tuliskan sebagai besarnya Z, ya, kemudian dikalikan E pangkat I theta, dengan theta tidak lain adalah arcas tangannya B per A. Itu kan pelajaran di bilangan kompleks ya. Begitu juga begini, A plus IB kita akan tuliskan besarnya si A plus IB ini, kemudian kita kalikan E pangkat I delta. Oke, lalu E pangkat I deltanya kita kalikan dengan E pangkat minus I omega T menjadi seperti ini, ya. Kemudian ini kalau kita urai berarti nanti kan ini adalah suatu bilangan A kuadrat plus B kuadrat diakarkan dikalikan cos I omega T minus delta min I sin omega T min delta, kan gitu kan. Maka kalau diambil bagian realnya ya kita hanya mengambil bagian cosinusnya saja, karena yang bagian sinus tadi ada minus I nya ya, itu bagian imajinernya. Sehingga FT-nya berarti kalau A dan B nya sejajar dapat dinyatakan sebagai A kuadrat plus B kuadrat diakarkan lalu dikalikan cos omega T minus delta lalu dikalikan vektor satuannya etopi. Ya, lagi-lagi bentuk seperti ini ya sama seperti bentuk-bentuk seperti ini ya, yang ini ataupun yang ini ya. Jadi ini adalah getaran selaras linier ya, getaran selaras linier. Arahnya mana kali ini? Arahnya adalah sepanjang arah etopi. Oke, kemudian amplitudenya mana? Ya, amplitudenya bagian depan ini ya, A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Faktor selarasnya adalah cos omega T minus delta, dengan delta itu adalah tidak lain adalah arcus tangannya B per A. Ya, ini dua kasus khusus ya kan, kasus khusus kedua maksudnya ya. Oke, kemudian tapi sama-sama masih getaran selaras linier ya. Kemudian sekarang kalau A dan B-nya itu tegak lurus ya, tapi magnitudenya sama ya, A sama dengan B, besarnya A sama dengan besarnya B, tapi vektor A dan B itu tegak lurus. Berarti dapat kita tuliskan sekarang A plus IB-nya itu menjadi A, besarnya A itu yang sama dengan besarnya B dikalikan E1 bisa plus minus I E2, karena yang penting tegak lurus, mau plus ataupun minus bisa tegak lurus asalkan E1 dan E2 nya memang tegak lurus ya. Tuh. Kemudian E pangkat minus I omega T nya kita urai menjadi cos omega T min I sin omega T. Lalu si A nya kita keluarkan dari pengambilan bagian real ini, jadi di sini. Lalu ini kita distribusikan ya, E1 kali cos omega T, kemudian yang realnya ya berarti ini plus minus I kalikan minus I sin omega T menjadi tetap plus minus ya, karena I kalikan minus I kan plus sin omega T E2, kemudian yang ada I nya kita ambil ini min I sin omega T kalikan E1 ya, lalu yang ini cos omega T kalikan ini harusnya kan plus minus I cos omega T E2 harusnya plus minus ya, tapi karena kita I nya kita taruh di depan tapi ada minusnya, berarti ini kita ganti menjadi minus plus gitu ya. Nah kemudian diambil bagian realnya, di bagian realnya berarti hanya bagian yang depan ini ya, ini itu, sehingga kita dapatkan A kalikan cos omega T E1 plus minus sin omega T E2. Nah bentuk seperti ini tidak lain adalah bentuk getaran melingkar ya. Kalau yang sudah biasa dengan mekanika itu sudah jelas akan ketemu gerakan melingkar bentuknya seperti ini. Jari-jarinya mana? Jari-jarinya yang ini ya, yang A ini gitu ya. Jadi kalau A dan B nya tegak lurus, magnitudenya sama, berarti getaran elips yang dihasilkan berupa getaran melingkar mengelilingi suatu lingkaran berjejari A. Kecepatan sudutnya ya berarti omega. Ya, simpel ya. Oke, kita lanjut sekarang.
Kalau A dan IB-nya, A plus IB-nya bisa kita nyatakan sebagai seperti ini, yaitu C tilde. C adalah suatu bilangan kompleks, berarti dapat kita nyatakan sebagai besarnya C dikalikan E pangkat I delta. Lalu C tilde tadi dikalikan E1 plus minus I E2, di mana E1 dan E2 itu tegak lurus ya. Berarti sekarang fungsi ft-nya bisa kita tuliskan menjadi begini. Ya, ini A plus IB-nya, A plus IB-nya kalikan E pangkat minus I omega T. Kemudian si C tilde-nya kita ganti dengan ini, bentuk ini. Jadi C kalikan E pangkat I delta. Lalu E pangkat I deltanya kita kalikan dengan E pangkat minus I omega T. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Lalu berikutnya ini kita urai menjadi cos min I sin, gitu kan? Karena di sini minus I berarti sini minus I. Kemudian kita distribusikan, kita kelompokkan yang bagian real saja tanpa ada I-nya, yaitu yang ini E1 kalikan cos dan yang plus minus I kalikan minus I ini menjadi di sini. Seperti tadi ya cara mengalikannya. Kemudian sekarang yang ada I-nya berarti cos kalikan ini, saya taruh di belakang. Lalu yang minus I minus I kalikan E1 ini saya taruh depan sini. Ketika diambil bagian realnya berarti hanya bagian yang depan ini saja. Itu kita dapatkan ini. Itu bisa dilihat bentuknya sama seperti sebelumnya persis. Ya, sama seperti yang ini. Sama seperti yang ini. Bedanya di sini sekarang jadi jadi C, tadi kan A. Sekarang jadi C, kemudian di sini tadi cos omega T, sekarang cos omega T min delta. Di sini sin omega T min delta. Berarti gerakannya seperti apa? Ya jelas ini adalah gerakan melingkar ya. Jadi persamaan 9 tadi menunjukkan bahwa gerakannya juga merupakan melingkar yang berjejari C, frekuensi sudutnya omega, tetapi ada pergeseran fase sebesar delta ya. Jadi persamaan 7 tadi maupun yang barusan persamaan 9 itu jika dilihat dari E3 yaitu adalah E1 cross E2, putaran yang ditempuh itu akan bergantung pada tanda plus minusnya ya. Tadi di sini kan ini ya. Ini kan ada plus minus, ini persamaan 9. Ini juga persamaan 7 juga ada plus minus. Nah, maka kalau dilihat dari vektor E3 ya, dari arahnya E3 itu adalah hasil cross dari E1 dengan E2, maka itu getarannya bisa terlihat melingkar kanan atau melingkar ke kiri gitu ya, tergantung tanda plus minusnya. Kalau tandanya plus maka arah putarannya akan berlawanan arah jarum jam, yaitu sekali lagi jika dilihat dari arah E3 ya. Nah, getaran semacam ini disebut sebagai getaran dikutupkan melingkar kiri. Kalau tandanya minus berarti gerakannya akan terlihat searah dengan jarum jam. Kalau tadi berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau yang minus akan searah jarum jam. Itu disebut sebagai getaran dikutupkan melingkar kanan ya. Oke. Jadi sampai di sini berarti kita sudah melihat kasus khusus untuk getaran melingkar getaran dikutupkan melingkar kanan maupun getaran dikutupkan melingkar kiri ya. Semua tergantung tanda plus minus di sini ya. Oke. Lalu E1 dan E2 apakah harus I dan J? Lalu E3-nya harus K? Tidak harus ya, tidak harus. Pokoknya ada dua vektor satuan E1 dan E2 yang saling tegak lurus. Nah, kemudian E3-nya ya didapat dari hasil cross E1 dengan E2. Oke. Sekarang masuk ke kasus berikutnya. Bukan ya. Sekarang kita sudah akan menunjukkan penguraian dari getaran elips. Bentuk fungsi getaran kompleks F tilde yang tadi di persamaan 1 itu sudah kita persamaan 2 ini ya, seperti ini bentuknya. Itu sekarang akan kita uraikan ya, kita akan uraikan dalam 3 komponen, yaitu Fx tilde plus Fy tilde plus Fz tilde. Kita akan uraikan dalam 3 komponen ini. Berarti ini adalah Fx, yang Fx tilde nya berarti adalah Ax plus IBx kalikan vektor satuannya I
topi, kemudian FY juga yang Y-nya, kemudian FZ berarti yang AZ plus IBZ. Di sini harusnya BZ ya. Kalikan vektor satuannya K. Ya. Ini kalau A tentunya kan adalah AX I topi plus AY J topi plus AZ K topi. B-nya juga begitu. Lalu kita susun suku-sukunya, maka akan kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini dengan masing-masing fx, fy dan fz tilde-nya adalah seperti ini. Ya, coba itu diuraikan sendiri, tidak terlalu sulit ya. Kemudian sekarang kita definisikan f tilde kiri, yaitu setengah di sini ada ax plus by minus i ay min bx. Itu semua dikalikan vektor satuan i, kemudian ditambah dengan i. Di sini i-nya adalah i imajiner ya, bilangan imajiner. Yang dikalikan dengan di sini ada ax plus by minus i ay min bx ya. Semua ini nanti dikalikan dengan j ya, vektor satuan j. Lalu terakhir semuanya dikalikan dengan e pangkat minus i omega t. Nah, sehingga lihat yang di dalam kurung ini ya, ini dia. Nah, ini yang di depannya i topi itu ternyata sama ya bentuknya dengan yang di depannya j topi. Oke. Sama bentuknya. Maka itu akan kita tulis sebagai ini. AL tilde dengan memasukkan faktor setengah ke dalamnya ya, ke sini. Oke. Faktor setengah dimasukkan ke dalamnya. Berarti tersisa adalah AL tilde kalikan I ya. Lalu juga ada I imajiner kalikan AL tilde kalikan J. Gitu ya. Kalikan J topi lalu E pangkat minus I omega T. Nah, kalau F kiri tilde adalah seperti ini, berarti bagian realnya kita ambil saja bagian realnya, ya sudah tinggal nanti kita urai gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak kita bahas dulu, kita lanjut nanti ke yang F kanan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di persamaan 14 ini dulu ya. Persamaan 14 ini kita lihat dulu. Kita bandingkan dengan persamaan 7. Ya, kita bandingkan dengan persamaan 7. Oke, ini dia. Kita bandingkan dengan ini nih. Lihat yang di dalam sini, yang di dalam kurung kurawal ini ada A dikalikan E1 plus minus I E2 E pangkat minus I omega T. Ini kita bandingkan dengan yang 14. Ini dia. Nih. Di situ tadi ada A kalikan E1 plus minus I E2 gitu kan, E pangkat minus I omega T. Ya kan? Nah, lalu kita ambil bagian realnya. Nah, berarti persamaan 16 ini akan sama nanti dengan yang ini nih. Dengan persamaan 7 ini nih. Akan sama dengan persamaan ini. Bentuknya ya akan sama. Sehingga F kiri ini berarti adalah menggambarkan getaran dikutupkan melingkar kiri. Ya, getaran dikutupkan melingkar kiri. Kenapa? Karena tanda di tengah-tengah sini adalah plus. Jelas ya? Dia adalah getaran melingkar di kutupkan kiri. Dilihat dari mana? Dilihat dari K berarti. Karena di sini I kalikan I cross J I topi cross J topi itu adalah K topi. Nah, F kiri seperti itu. Kemudian sekarang F kanan. F kanan itu juga kita definisikan dengan cara yang mirip. Hanya saja sekarang yang di depan I topi adalah AX min BY dikurangi dengan I AY plus BX. Di depan J juga adalah sama ya dengan yang di depannya I topi. Berarti seperti tadi setengah kita masukkan ke masing-masing suku sehingga kita bisa dapatkan kita dapat tuliskan AR tilde itu adalah seperti ini. Ya. Itu dan bentuknya persis sama dengan yang tadi. Ya, bentuknya persis sama dengan yang tadi. Oh, saya ada yang keliru ya. Oke, sudah saya ganti. Di sini harusnya minus. Berarti di sini minus. Nah, jadi seperti tadi ini dapat kita pandang sebagai F kanan ini, berarti yang bagian real dari F tilde kanan ini dapat kita pandang sebagai getaran dikutupkan melingkar kanan. Ya. Lalu apa sih atau apa gunanya kita definisikan F tilde kiri dan F tilde kanan ini?
Padahal tadi kan kita menguraikan si F itu kan dalam Fx plus Fy tilde plus Fz tilde. Nah, dapat dibuktikan bahwa F kiri tilde tadi kalau dijumlahkan dengan F kanan tilde itu hasilnya adalah Fx tilde plus Fy tilde. Ya. Ini bukan berarti bahwa F kiri tilde itu sama dengan Fx tilde, lalu F kanan tilde sama dengan Fy tilde, enggak ya. Tapi dua F ini yang kiri dan kanan kalau dijumlahkan akan sama dengan penjumlahan Fx dengan Fy tilde itu. Nah, sehingga sekarang kalau kita kembali ke sini, nah ke persamaan 10, berarti Fx plus Fy tilde ini bisa kita ganti dengan F kiri tilde dan F kanan tilde. Ya, bisa kita ganti dengan F kiri tilde dan F kanan tilde. Berarti sekarang kita dapatkan bahwa F-nya yaitu bagian real dari F tilde ini adalah bagian real dari Fz tilde ditambah dengan bagian real dari F kiri tilde dan ditambah dengan bagian real dari F kanan tilde. Sementara tadi bagian real dari F kiri tilde adalah getaran melingkar yang dikutupkan, getaran dikutupkan melingkar kiri. Kemudian kalau yang F kanan tilde kalau diambil bagian realnya berarti menggambarkan getaran dikutupkan melingkar kanan. Berarti sekarang sembarang getaran elips dapat kita urai menjadi getaran linier sepanjang arah Z, lalu getaran dikutupkan melingkar kiri, lalu getaran dikutupkan melingkar kanan. Itu semua kalau dilihat dari arah K ya. Gitu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah sampai pada target kita, sehingga kita sudah berhasil membahas mengenai getaran elips. Insya Allah untuk berikutnya kita akan masuk ke pembahasan gelombang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.